Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulai dengan pantun ya. Boleh. Cakepnya jangan lupa. Siap. Pergi ke kali memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Selamat pagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Ya. Apa kabar hari ini? Semangat. Sehat semua? Sehat. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita bertemu. Ini pertama kali dengan saya. Dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, karena ini pertama kali. Nama saya Dede Syarif Misbah. Bapak bisa memanggil saya Dede ya. Kemudian materi kita ini dari keseluruhan pelatihan kita berada pada yang kedua, yaitu pembelajaran dengan model PJBL. Kita akan mengenal PJBL. Kemarin sudah belajar metode, teknik, dan media pembelajaran ya. Sudah, Pak. Dengan Ibu Sri Widayati kemarin. Nah sekarang dengan saya. Sampai nanti Bapak Ibu sampai akhir akan mempelajari bagaimana metodologi pengajaran khususnya pada kejuruan. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama nanti Bapak Ibu peserta diharapkan bisa menjelaskan konsep pembelajaran berbasis proyek dan juga bisa menyusun aktivitas pada sintaks pembelajaran berbasis proyek dengan benar ya. Ada dua tujuan pembelajaran itu. Baik. Bapak Ibu semuanya, ini semuanya dari SMK ya? Ya, Ya. Pak. Ini ada 7 foto. Dari ke-7 foto ini, foto manakah yang tidak mencirikan pembelajaran di SMK? Nomor satu, Pak. Nomor satu, Pak. Nomor 1, Pak Rofik? Satu. Nomor 1. Ada yang lain? Nomor 1. Oke, mengapa milih nomor 1 yang tidak mencirikan pembelajaran di SMK? Tidak sedang belajar, Pak. Tidak sedang belajar. Kalau nomor 4, mengapa mencirikan pembelajaran di SMK? Ibu Cumi mungkin? Karena itu praktek, Pak. Biasanya kalau yang Ada praktek. prakteknya. Baik, ya salah satunya ada prakteknya, ada berkelompok juga mengerjakan sebuah pekerjaan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, kita awali dengan melihat video yang akan saya tayangkan seperti berikut. Dan Bapak Ibu nanti tolong ya mengamati video tersebut dan nanti ada pertanyaan melalui idea board. Apa yang menarik dari video yang ditonton ya. Jadi mohon diperhatikan, akan saya tayangkan terlebih dahulu. Sudah dibuka idea boardnya? Sudah, Pak. Ya, Oke. Pak. Pak Jinto sudah? Sudah, Pak. Ya. Di pertanyaan tadi, apa yang menarik dari video yang sudah ditonton? Ada yang mau berkomentar? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Nih, terima kasih sudah memberikan responnya. Kemudian dari Bapak Ibu, ada yang sudah pengalaman menggunakan model pembelajaran project based? Ada yang sudah pernah atau sering bahkan? Sering, Pak. Sering ya, ya. karena dari SMK semuanya baik. Betul, Pak. Untuk memperdalam pengetahuan kita, ini sebagai dasar kenapa di SMK itu banyak menggunakan project based. Nah, saya ambilkan dari tokoh kejuruan Amerika yang lebih terkenal dengan dalil Prosser, Bapak Ibu. Banyak sekali, ada 16. Saya ambil yang paling krusial terkait dengan project based. Yang pertama, lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, coba Pak Jinto apa? Yang kedua, tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. Ya, itu sebagai dasarnya. Nah, Bapak Ibu kan sudah pengalaman di sekolahnya menggunakan PJBL. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang project base? Nah, untuk mengetahui itu, saya sudah menyiapkan kertas tempel yang di meja Bapak Ibu. Silahkan tulis dan tempelkan di depan apa yang sudah diketahui dan apa yang ingin diketahui atau yang ingin dipahami dari pelatihan kita hari ini. Saya sudah, Pak. Ya, Di sini, Pak. ya di sini. Ya, Iya. terima kasih. Ketahui, Pak. Baik, Pak Ponco ingin mengenal aktivitas dalam project base ya. Terima kasih semuanya sudah merespon dan mengisi di sana. Apa itu project base?
Ada yang sudah menulis ya, project base itu salah satunya pembelajaran yang menggunakan project sebagai medianya ya untuk mengasah apa? Soft Soft skill, hard skill, karakter. Berarti semuanya ada ya? Ada, Pak. Ada yang dibutuhkan di dunia industri, ada dengan project base ini salah satu bisa diterapkan melalui project base. Kemudian apalagi menekankan pada apa? Pembelajaran project ini terletak pada apa? Aktivitas murid. Karena biasanya kalau tidak ada aktivitas murid itu gimana? Kalau anak-anak SMK tidak ada aktivitas praktek itu hanya teori, biasanya tawuran malah ya, bosan di kelas gitu. Kemudian produk yang dihasilkan bisa berbentuk apa produknya? Barang dan jasa. Produk seni bisa? Bisa. Kemudian produksi musik, pameran, konser bisa. Atau hasil pertanian yang diolah juga bisa. Atau produk manufaktur rekayasa. Baik. Nah, banyak model PJBL ya. Ini di sini saya kemukakan ada dua. Yang pertama dari versinya George Lucas dan Laboras. Akan tapi di kesempatan kali ini kita akan belajar PJBL versinya Lucas yang banyak digunakan baik di Amerika maupun di Indonesia di kita. Nah, menurut Lucas, ini PJBL ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat dinamis, di mana siswa itu tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi dia juga ikut terlibat aktif dalam pembelajaran dan seterusnya ya. Nah, kira-kira yang sudah melakukan PJBL, tahapannya seperti apa ya? Kalau Bapak Ibu di sekolah melakukan PJBL seperti apa, Pak? Bapak? Mendesain proyek mungkin, Pak? Mendesain proyek? Ya. Oke, sudah melancang ke desain proyek. Ya. Kalau yang lain? Memulai dengan pertanyaan mendasar, Pak. Oh ya, itu betul. Iya. Ingat. Penting. Ya, betul, Pak Jinto. Mulai dengan pertanyaan yang bisa menggali pengetahuan siswa ataupun yang terkait dengan nanti proyek yang akan dibuat. Contoh kira-kira ada yang bisa membuat pertanyaan yang memandu terhadap proyek. Misalkan apa? Bapak dari Ibu dari Tata Boga, kira-kira apa pertanyaan yang bisa memancing? Pentingnya. Misalkan bagaimana membuat produk makanan dari singkong kombinasi dengan keju misalkan ya. Oke. Kemudian itu pertanyaan esensial. Kalau dalam penelitian itu seperti rumusan masalah yang pertanyaan penelitian. Nah, kita saintifik ya. Kemudian yang kedua betul tadi yang dikatakan Pak Ponco, yaitu melakukan desain. Dari sudah ada pertanyaan esensial dan sudah ketemu di ide-ide proyeknya apa, kemudian masuk ke mendesain perencanaan. Kalau disuruh membuat rumah, berarti idenya membuat rumah yang bagaimana? Rumah yang nanti dingin, tidak panas, yang banyak jendela dan sebagainya. Nah, dibuatkanlah dalam desain sebuah proyek. Di situ membuat rencana. Nah, yang ketiga adalah membuat schedule. Karena kan harus timeline-nya kapan ini dilakukan. Nah, yang keempat apa? Memonitor, harus melihat juga progresnya. Ya, di sini juga ada pemantauan kegiatan dari siswa dalam mengerjakan proyek tersebut. Jangan dibiarkan. Dibiarkan suruh kerjakan sendiri, tapi juga dari kita sebagai guru untuk membantu memantau perkembangan proyeknya. Dan kelima adalah apa? Menguji ketercapaian hasilnya. Kan tadi sudah dibuat. Nah, harus dilihat juga di situ untuk menyempurnakan proyek tersebut. Ya, agar nanti bisa lebih baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari pengalaman pembelajaran. Nah, kalau di pembelajaran mendalam itu ada berapa Pak Rofik? Pengalaman pembelajarannya ada tiga ya, dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Model ini pun bisa masuk dalam pengalaman pembelajaran yang menggunakan pendekatan mendalam pun bisa. Ya, jadi ini sekali lagi ada beberapa sintak dalam PJBL Lucas. 6. Oke ya. Mohon nanti ini selalu diingat biar tidak lupa. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Tadi sudah ingat ada berapa tahapan dalam PJBL versi Lucas? 6. Ada 6. Coba kita sambil mengingat apa aja?
Diawali Pertanyaan dengan pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial. Yang kedua, Desain Desain. proyek. mendesain proyek dan seterusnya. Oke, Nah, baik, sekarang diskusi kelompok ini kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kita Baik. akan bermain window shopping terlebih dahulu. Bapak Ibu kita bagi, Bapak dari jurusan pertanian. Ya. Pertanian, Ibu Pertanian dari listrik, Tata Boga ya. Ya. Ya, dari Tata Boga. Bapak Kita Ibu bagi dari 2 listrik, kelompok Pak. ya. Tugasnya adalah merancang sebuah ide proyek yang relevan dengan jurusan Bapak Ibu dalam Ya. kelompok tadi. Kemudian disusun tujuannya ini ide proyeknya itu apa? Oh. Untuk apa? Kenapa Bapak Ibu membuat proyek ini? Oke. Kemudian masukkan aktivitas pada 6 sintak tadi ya. Masing-masing ya Pak. Masing-masing Oke. kegiatannya, kalau yang pertama pertanyaan memantiknya atau pertanyaan pemandu terhadap proyeknya itu apa? Kenapa ini urgent dibuat proyek tersebut? Menyusun jadwal dan seterusnya. Oke. Ya. Kemudian tuangkan dalam kertas ya, dalam CD plano. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu tempelkan di depan sini ya. Ya. Tempelkan masing-masing, setiap kelompok menempelkan hasil kerja kelompoknya ya. Kemudian nanti kita akan diskusi. Saya beri waktu 10 menit ya, cukup? Cukup Pak. Cukup. Pak. Ya. Disilahkan dituangkan di kertas CD planonya. Baik. Baik. Sudah beres Pak. Ya, silakan tempel, Pak Ponco. Bu Jumi tempel boleh. Ya. Ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Sudah semua Pak. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Baik. Kemudian kita akan lakukan permainan window shopping. Bapak Ibu sudah pernah melakukan ya? Sering, Pak. Oke. Ya. Ditunjuk siapa yang akan menjaga standnya, akan menjaga tokonya ya, 1 orang. Siap. Yang lainnya boleh berkeliling, kemudian melihat ide-ide proyeknya. Kemudian yang menjaga bisa menjelaskan proyek tersebut. Bisa juga diberi masukan ya dari yang Bapak Ibu yang melihat proyek tersebut. Nanti sehingga bisa lebih sempurna lagi, proyeknya tambah bagus. Ya, oke, kita mulai ya. Ya Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, oke. Din, jalan Din. Ya. siap, siap. Oke. Oke, silakan. Sudah. Ya, Sudah, Pak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Terima kasih semuanya. Ya, dari yang sudah dikumpulkan, proyeknya, wah sangat bagus nih kelompoknya Pak Ponco ini dari pertanian, tetapi Pertanian menggunakan listrik, smart farming dengan KNX. Wih. Waduh, smart farming dengan KNX ya, dengan tahapan-tahapan yang sudah dibuat itu. Di kelompok 1 ini sebaiknya ditambahkan lagi untuk jadwalnya lebih detail ya Pak. Oh, iya. Ditambahkan Iya, lagi Pak. jadwalnya. Time. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terakhir, untuk mengakhiri, saya ingin mengevaluasi Bapak Ibu dari tujuan yang tadi ada 2 ini. Saya ingin mengetahui siapa yang bisa menjelaskan apa sih PJBL ini atau konsep pembelajaran berbasis proyek. Monggo Pak Ponco, silakan. Untuk konsep pembelajaran itu, Pak, tadi saya catat sebagai media, Pak, media Ya. pembelajaran. Terus yang keduanya dia menekankan kepada aktivitas murid. Ya, Dan terima yang- kasih. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Rafiq. Setahu saya PJBL itu produknya bisa barang, bisa jasa Pak. Bisa betul. Oke. Oke, yang kedua bagus sekali. Berikan contoh aktivitas setiap sintak dalam pembelajaran basis proyek. Aktivitasnya apa? Silakan. Pertanyaan esensial. Ya, ada pertanyaan esensial, mengajukan pertanyaan. Kemudian apa lagi? Yang kedua desain Pak. Membuat desain. Ya. Masih ada lagi? Schedule. Menyusun schedule. Menyusun schedule jadwalnya ya Pak ya. Kemudian apa lagi? Memonitor. Memonitor. Baik, terima kasih. Tujuan yang saya ingin sampaikan dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu sudah menguasai semuanya. Ada pertanyaan? Sudah jelas Sudah Pak. jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Ya. Sebagai penutup, ini saya ingin menekankan lagi bahwa PJBL ini tidak hanya sekedar teori di kelas ya, melainkan ini mencoba membangun pengalaman pembelajaran, keterampilan dan sikap kerja yang nanti di masa depan di dunia kerja sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu, terutama oleh siswa yang nanti Bapak Ibu ajar ya. Demikian
duduk sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.